Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kurikuste kurete arigatou gozaimasu. Hai teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman setelah membaca buku ini, teman-teman. Buku Menikmati Kepergianmu karya Kak Alfi Al-Ghazi. Beliau adalah salah satu penulis favoritku yang sekarang berada di Yaman. Aku tidak akan mereview bagaimana gaya penulisannya dan bagaimana bentuk desainnya, karena desainnya sendiri ini sangat bagus sekali, teman-teman. Sangat cantik sekali itu ya. Banyak sekali bunga-bunga dan kata-katanya begitu indah sekali sesuai dengan gayanya Kak Alfi Al-Ghazi. Bagi teman-teman yang tidak tahu Kak Alfi Al-Ghazi itu siapa, teman-teman dapat search atau dapat follow di Instagramnya ya, yaitu @alfi_al-ghazi. Bismillahirrahmanirrahim, aku ingin berbagi cerita yang energinya mirip dengan subtema pada buku ini, yaitu menikmati kepergianmu, menikmati kepergian seseorang dengan cara mengatasinya agar supaya kita tidak terus berlarut-larut dalam kesedihan. Saat kita ditinggalkan, kita pasti akan merasa sedih, kecewa, terluka, dan ini dapat terjadi di beberapa hari, beberapa minggu, juga bisa berbulan-bulan ya. Nah, aku ingin berbagi pengalamanku dan berbagi cara agar supaya kesedihan kita itu stop, terhenti, hilang selama-lamanya, dan kita bisa menata kehidupan kembali. Tentunya cara ini dengan cara jalur langit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, teman-teman. Kepergian yang aku maksud di dalam konteksnya ini adalah kepergian tentang seseorang yang masuk ke dalam ruang lingkup asmara kehidupan kita ya. Kita sebagai manusia yang mempunyai nurani, sebagai manusia yang mempunyai kasih dan perasaan, pasti pada suatu masa, mau tidak mau, Allah akan datangkan seseorang yang menarik hati kita. Seseorang yang dapat membuat kita jatuh hati. Lalu kita ingin selalu membersamai. Oke? Dan ketika perasaan itu terus-menerus dan semakin menjadi-jadi, ketika teman-teman dan kita semua tahu jika seseorang itu atau orang lain yang kita sukai, ingin kita bersamai, begitu pula perasaannya dengan kita. Memiliki rasa yang sama, memiliki keinginan yang sama. Nah, tentunya kita akan sangat bahagia, sangat berbunga-bunga setiap harinya, menjalani kehidupan juga rasanya bahagia sekali, dan kita terlena. Kita terlena, lalu kemudian menjadikannya adalah satu-satunya sumber bahagia, satu-satunya sumber yang dapat memberikan banyak dopamin, memberikan banyak kebahagiaan, memberikan banyak energi untuk kita berkehidupan. Lalu posisi Allah yang tadi satu-satunya di dalam hati kita, nomor satu, paling atas, mulai tergeser. Nah, disitulah petaka muncul. Kita lupa bahwa manusia itu sangat ringkih hatinya. Manusia sangat mudah berubah hatinya. Dan Allah Maha bisa mengendalikan hati manusia. Maha bisa merubah hati manusia. Maka apa yang akan terjadi kalau sudah kita menumpukan semua kebahagiaan untuk seseorang itu, untuk manusia, menjadikannya sebagai sumber bahagia, menjadikannya prioritas, menjadikannya adalah satu-satunya yang dapat memberikan energi untuk berkehidupan. Pasti yang Maha Pencemburu akan cemburu dong. Dan ketika dia berubah, ketika si manusia, orang lain yang kita jadikan tumpuan kebahagiaan itu berubah hatinya dan meninggalkan kita, maka apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah kesedihan, kemudian kekecewaan yang luar biasa, dan hati kita menjadi terluka. Lalu bagaimana caranya kita agar terlepas, bangkit dari terluka itu, dari sakit itu? Tentunya ini sangat tidak mudah. Maka dari itu, kita harus tetap berusaha dan berdoa.
Oke, aku ingin membagikan caranya agar kita bisa terlepas dari perasaan luka atas ditinggalkan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang pertama adalah dengan memperbaiki sholat, teman-teman. Dengan aktivitas kita bersama orang tadi, bersama manusia yang kita jadikan tumpuan kebahagiaan tadi, baik secara langsung atau tidak langsung, baik secara emosional ataupun dalam realitas sesungguhnya kita bertemu setiap hari atau tidak bertemu setiap hari, pasti intensitas ibadah kita berkurang. Rasa kenikmatan ibadah kita berkurang, bahkan berantakan. Maka kita harus perbaiki, dan cara yang kedua adalah dengan banyak membaca istighfar. Istighfar yang banyak, teman-teman, sampai beribu-ribu kali, sampai berpuluh-puluh ribu kali. Sampai istighfar itu menguasai diri kita, menguasai jiwa kita. Sampai ikatan-ikatan setan yang menyempitkan hati kita itu terlepas. Dan itu bisa dengan istighfar. Kemudian yang ketiga adalah dengan banyak membaca sholawat. Karena aku juga baru saja dapat pesan mungil dari sahabatku, dan dia mengatakan kalau sifat sholawat itu mendinginkan. Jadi perbaiki sholat kita, perbanyak membaca istighfar, dan membaca sholawat. Kemudian kalau kita ingin atur plan A, B, C, D, setelah ini mau ngapain, mau melanjutkan hidup yang seperti apa, kalau belum terbayang, it's okay. Karena keadaan kita masih luka. Karena keadaan kita belum dapat berpikir jernih. Mungkin pemikiran kita belum terjangkau untuk berpikir ke sana. Teruslah membaca istighfar, teruslah membaca sholawat, teruslah meningkatkan takwa. Dan setelah itu kehidupan kan terus berjalan ya teman-teman. Kehidupan terus berjalan, tidak peduli seberapa sedihnya kita, seberapa terlukanya kita, dunia tetap berputar. Dan kita tidak boleh stuck dalam kondisi itu, kita harus bangkit dengan cara mengatur plan A, B, C, D untuk kita melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan cita-cita kita, mimpi-mimpi kita yang tertunda. Mungkin jika baru pertama atau sehari 2 hari kita tidak akan bisa melakukan itu karena pikiran ini masih terbawa suasana hati yang begitu sakit, yang begitu menyesakkan sehingga kita tidak dapat berpikir jernih. It's okay. Mungkin kita belum terjangkau untuk dapat membuat plan kehidupan. Yang harus kita lakukan adalah tetap terus beristighfar yang banyak, membaca sholawat yang banyak. Dengan itu, Allah akan turunkan pemikiran-pemikiran jernih, jalan keluar, agar supaya kita dapat ikhlas, agar supaya kita dapat menjalankan kehidupan kita kembali dan mengatur plan apa yang baik untuk kita lakukan di kehidupan ini. Dan setelah itu, jangan pernah lagi menjadikan manusia sebagai tempat bertumpu, menjadikan manusia sebagai sumber pengharapan, sumber kebahagiaan, karena itu semuanya tidak akan pernah ada. Karena itu semuanya tidak akan pernah kita dapatkan, kecuali hanya kecewa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman yang sedang terluka hatinya, yang sedang sedih hatinya, akan segera mendapatkan jalan keluar, akan segera bangkit, dan sesuai dalam buku ini juga, di dalam buku ini, ketika perpisahan itu begitu menyakitkan dan begitu membuat hati kita terluka, dan penulis sadar bahwa pengharapan kepada manusia adalah pengharapan yang fana, pengharapan yang sia-sia, pengharapan yang akhirnya akan meninggalkan luka dan kecewa. Maka tidak ada tempat yang baik untuk kita berharap selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin membacakan sebuah hadis dari hadis riwayat Ahmad nomor hadis 363. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya dapat menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengharapan satu-satunya dan sumber kebahagiaan yang tidak akan membuat kita kecewa, yang tidak akan membuat kita terluka, justru akan membuat kita bahagia dan merasa banyak sekali keberkahan, banyak sekali keberlimpahan, banyak sekali keberuntungan tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akhiri, semoga video ini dapat bermanfaat, semoga dapat memberikan pelajaran agar kita lebih baik dalam menjalani kehidupan, terutama dalam hal pengharapan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.